Siapa yang menentukan nasib atau takdir seseorang itu sekarang? Siapa? Siapa? Yang menentukan nasib dan takdir kita adalah diri kita sendiri. Siapa pencipta nasib dan takdir kita? Yang paling utama adalah pikiran kita. Memang jalurnya pikiran lewat kata-kata, kata-kata lewat tindakan, tindakan lewat kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, jadi nasib. Itu jalurnya. Tetapi sesungguhnya pencipta kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Nah sekarang di mana Allah? Allah sang kehadiran, Allah sang keberadaan. Ngikuti apa yang menjadi maunya kita. Adil nggak kalau gitu? Ngerti sekarang Qada dan Qadar? Tambah caang atau tambah pusing? Ya caang ya. Gitu. Memang saya ngajarnya harus pelan-pelan. Kalau saya nggak pelan-pelan, ngasih contoh dulu, nggak gitu. Itu metodologinya itu. Makanya maaf ya, memahami sesuatu dengan mengajarkan itu berbeda. Tidak semua orang yang memahami sesuatu bisa mengajarkan. Makanya kenapa sekarang guru itu disebut profesional. Makanya ada sertifikat mendidik. Karena tidak semua orang yang ngerti fisika bisa jadi guru fisika. Tidak semua orang yang ngerti matematika mengajarkan matematika, karena harus ada sertifikat mendidiknya. Makanya ada yang namanya program pendidikan profesi guru, PPG namanya, pendidikan profesi guru. Karena guru itu sudah profesi, sama seperti dokter. Bedanya apa? Kalau dokter ngasih obat salah, katingali langsung ayeuna. Guru mah ngasih konsep salah, teu katingali, ta eta amanah guru mah. Guru ngajar matematika salah, nggak kelihatan. Budak teh baru sadar, guru SD na ngasih matematika salah itu paling juga entar dua di perguruan. Mun sadar eta ge budakna. Makanya guru mah aman. Iya, guru SD ngajar salah, nggak ada, tetap aja. Masih dinyanyikan lagu himne guru toh? Gitu. Nah itu bedanya. Kalau dokter ngasih obat salah, ayeuna katingali. Lamun guru ngasih pelajaran yang salah, katingalinya teh namanya 10-20 tahun yang akan datang. Makanya guru nggak boleh salah. Itulah ya, jangan menganggap remeh sama profesi guru. Ya, gitu. Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang bertindak sewenang-wenang menentukan keadaan seseorang menurut kehendaknya sendiri? Mungkin? Gak mungkin. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi Allah sudah ngasih pilihan. Nah siapa yang dikasih pilihan oleh Allah? Siapa? Dari semua makhluk yang dikasih pilihan oleh Allah siapa? Hanya manusia. Kenapa manusia dikasih pilihan? Kenapa? Karena manusia dikasih kecerdasan yang melampaui kecerdasan semua makhluk. Didinya intinya manusia itu. Makanya manusia itu ditunjuk oleh Allah menjadi khalifah. Khalifah itu bukan penguasa, bukan. Khalifah itu artinya adalah wakil yang ketitipan untuk menjaga. Makanya khalifah itu bukan penguasa, khalifah itu penjaga. Selama ini mengartikan khalifah penguasa, lalu semena-mena di bumi ini ya mengeksploitasi bumi untuk kepentingan dirinya sendiri. Oke, lanjut. Kalau sudah ngerti sampai sini, sorry. Baik. Nah, saya tadi bicarakan umur ditentukan siapa? Umur memang ditentukan oleh Allah. Tapi cara Allah menentukan umur bukan si A sekian tahun, si B sekian tahun. Allah menentukan umur berdasarkan hukum alam semesta. Jadi artinya walaupun data seseorang itu ya, datanya misalnya umurnya pendek, tapi kalau dia memiliki keinginan kuat untuk berumur panjang dengan mengubah pola hidupnya, apakah itu diizinkan oleh Allah? Diizinkan, kan ayatnya tadi bilang Allah bisa mengubah nasibnya, betul nggak? Nah makanya ada kata-kata di Quran seperti ini, perhatikan saya. Katakanlah
Ini Quran surat Yunus ya ayat 49. Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak juga berkuasa mendapatkan kemanfaatan pada diriku, melainkan Allah yang menghendaki. Jadi kita walaupun diberi oleh Allah kudrat dan iradat untuk menentukan pilihan, tetapi kita tidak bisa merealisasikan pilihan kita tanpa kehadirannya. Gitu maksud ayat ini. Lalu selanjutnya Allah berfirman, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya dan mereka juga tidak dapat memajukannya. Ini harus dipahami, cara menentukan ajalnya itu seperti apa. Apakah cara menentukan ajalnya itu semena-mena sekian tahun, sekian begitu? Tidak. Ajal ini ditentukan oleh data. Dan siapa yang merekam data? Yang merekam data adalah semesta ini. Gitu. Karena kita selama ini memahami begitu seseorang meninggal, lihat saya semua, seseorang meninggal, langsung ayat ini keluar kan ketika di kuburan. Betul? Yusuf? Betul kan? Pasti ayat ini kan likulli umatin ajalun idza jaa ajaluhum fala fala yastakhiruna sa'a. Ini sering dibaca. Oh, ini udah ajalnya, udah harus mati hari ini. Tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Pemahaman kita ditentukannya oleh Allah dak aja hari ini. Lalu semua itu ditempuhkan oleh Allah tentang cara hidup orang ini seperti apa, tentang pola hidupnya seperti apa, pola pikirnya seperti apa. Toh sih yang paling aman mah tempuhkan oleh Allah sadayana. Padahal sebetulnya yang namanya ajal itu terjadi karena pertemuan antara dua kudrat. Sama seperti ini, tidak ada pertemuan kalau nggak ada kalian, nggak ada saya. Pertemuan itu selalu ada dua pihak, betul? Jadi ajal itu harus ada dua pihak. Ada pihak kitanya, ada pihak Allahnya. Nah, ketika pihak kita dan pihak Allah bertemu, di situ ajal. Tos cunduk kana waktu, cinda kana, nah, ninggang kana, cunduk kana waktu, ninggang kana mangsa. Nah, cunduk kana waktu, ninggang kana mangsa itu bukan berarti ditentukan oleh satu pihak, tetapi ditentukan oleh dua pihak. Gitu. Paham maksud saya? Jadi kalau begitu, apakah kita bisa mengubah data kita? Bisa. Bisa. Kahartos ya? Nah, kalau saya tidak jelaskan begini kan bingung. Di satu sisi katanya semua sudah ditentukan dia. Di sisi lain dia sendiri mengatakan, boleh kamu mengubahnya. Kan bingung kita. Nah, sekarang sudah ketemu titik temunya. Karena ruhku, bagian dari dirinya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita, kan diberi kuasa juga, diberi kudrat dan iradatnya. Makanya di Quran Allah sering sekali mengatakan, yahdillahu linurihi mayasa. Allah akan menunjukkan pada cahayanya siapa yang dikehendaki. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yang punya kehendak. Oke, paham ya ayat ini? Oke, kalau sudah paham lanjut. Masih tentang ajal. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dari tanah ini jadi setetes mani. Gimana dari tanah jadi mani? Ya tentu saja lewat proses makanan. Betul? Ya bukan tanah dirubah jadi air mani. Ya tanah ngasih makanan. Gitu. Makanan dimakan. Nah baru jadi setetes mani. Sesudah itu menjadi segumpal darah. Kemudian itu setelah itu kamu dilahirkan. Kamu jadi seorang anak. Kemudian setelah itu kamu akan menjadi dewasa. Kemudian setelah itu kamu menjadi tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu? Ada. Nah, siapa yang mewafatkan dia sebelum tua? Kan tadi prosesnya dari tanah, air mani, darah, daging, lahir jadi anak, kemudian jadi apa itu? Jadi dewasa, jadi tua. Tapi Allah mengatakan ada juga yang diwafatkan sebelum itu. Itu fakta kan? Siapa yang mewafatkan orang ini? Allah saja?
Tidak. Allah beserta orang ini. Yang maksud saya, situ ajal terjadi. Ada pertemuan dua hal, gitu. Ngerti ya? Jadi ajal itu bukan ditentukan si A sekian, si B sekian gitu. Nah selama ini kan kita memahaminya begitu. Nah sekarang saya kasih tahu ya pemahaman yang masuk akal seperti apa supaya kita sadar. Nah sekarang kan kita berbesar hati. Oh sebetulnya kita bisa mengubah dong kehidupan saya, betul? Agar saya bisa. Tetapi walaupun akhirnya sesehat-sehatnya juga kita mengubah pola hidup, tetap saja pada akhirnya kan tubuh ini tidak bisa dipertahankan lagi. Nah itu masuknya hukum alam, itu hukum alam. Oke, nah itu alamiah ya. Baik, lanjut lagi tentang umur sekarang. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling tamak kepada kehidupan, bahkan lebih tamak lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dia dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini mengatakan sebetulnya kan manusia ini inginnya kan hidup 1000 tahun. Kan ada lagunya kan, ingin hidup 1000 tahun lagi ya. Nah itu sebetulnya boleh, ingin hidup 1000 tahun boleh, walaupun tidak sampai 1000 tahun. Setidak-tidaknya ingin hidup sehat, ya kan, berkelimpahan, bahagia, kan gitu. Dan semua itu tergantung pada kita sendiri. Nah kemudian kita lihat di Quran surat Al-Fatir ayat yang ayat yang ke-11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan. Jadi pasangan itu jasmani dan rohani, bukan suami istri. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Jadi sebenarnya yang melahirkan anak kita bukan kita, yang melahirkan anak kita itu Allah. Betul? Kita cuman jadi lantaran melahirkan anak kita, kan begitu. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah tertulis dalam kitab. Nah kitab itu data tadi. Data apa? Qadha. Ya toh? Itu sudah tertulis dalam kitab. Kitab siapa? Kitabmu sendiri. Di mana adanya? Di datamu, itu qadha. Paham sekarang? Nah ini ayatnya. Diperkuat ya ayatnya. Silakan dicatat nama-nama ayatnya. Lalu Quran surat Al-Fatir ayat 37, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Jadi orang ini berteriak dalam neraka sudah mengerjakan amal soleh, tetapi amal soleh yang dikerjakan malah memasukkan dia ke dalam neraka. Maka dia janji ingin keluar dari neraka, ingin mengerjakan amal soleh yang berlainan. Nah makanya harus tahu amal soleh ya. Itu. Nah tetapi jawaban Allah apa? Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Jadi para sahabat, ayat ini mengatakan pada kita bahwa kita dipanjangkan umur satu tujuannya, hanya untuk berpikir. Tahu berpikir? Tahu apa tidak? Kalau tidak saya kasih tahu. Berpikir udah tahu belum? Ya bilang aja belum tahu. Berpikir udah tahu belum? Belum. Mangut-mangut aja. Tahu berpikir udah mikirin beras gitu. Hati tahu. Berpikir berarti menggunakan pikiran. Kalau menggunakan pikiran, ada yang digunakan, ada yang menggunakan. Yang digunakan pikiran, siapa penggunanya? Tuh kan bingung kan? Makanya mangut-mangut aja kayak yang bener. Lihat sekali lagi, manusia dipanjangkan umurnya untuk berpikir. Berpikir berarti menggunakan pikiran. Menggunakan pikiran berarti ada dua. Ada yang digunakan, ada yang menggunakan. Yang digunakan pikiran, siapa penggunanya? Manusia. Yang digunakan adalah pikiran, penggunanya adalah kesadaran.
Makanya manusia yang sudah punya kesadaran, dia bisa menggunakan pikirannya. Makanya pikiran berada di bawah kendali kesadarannya. Nah, kebanyakan manusia dikendalikan oleh pikirannya. Dan dia menganggap dirinya adalah pikiran. Ayo, sekarang saya tanya, ada rasa takut nggak sekarang di sini? Ada rasa takut nggak? Kalau sekarang ada rasa takut, kita itu sekarang sedang digunakan pikiran, karena pikiran sedang membawa kita ke masa depan. Ada kesedihan nggak di sini sekarang? Ada? Berarti kita sedang digunakan pikiran, dan pikiran sedang membawa kita ke masa lalu. Coba kita hadir di sini saat ini sekarang. Hadir sebenarnya di sini. Maka pikiran hadir di sini, pikiran sedang berada dalam kendali kesadaran. Itu namanya menggunakan pikiran. Jadi pengguna pikiran itu namanya kesadaran. Baru ngerti ini teh? Kumaha ngaji teh? Tetamat wae. Jadi manusia itu dipanjangkan umur supaya dia menggunakan pikiran. Siapa pengguna pikiran? Kesadaran. Oleh karena itu maka kita harus menemukan jati diri kita sendiri agar kesadaran bisa menggunakan pikiran. Nah, pikiran yang dikendalikan oleh kesadaran persis seperti sopir yang dikendalikan oleh penumpang. Kita ini majikan nih, naik mobil. Sopirnya jangan semena-mena. Ini sopir langsung bawa ke sini, karena nggak disuruh. Ada nggak supir gitu? Dipecat tuh pikiran supir kayak gitu. Kan yang namanya supir itu nanya dulu, Bapak mau diantar kemana sekarang? Ibu mau diantar kemana? Kan gitu, kan dia itu supir. Supir itu harus mengikuti apa yang dimaui oleh majikan. Ini supir bawa ke pasar baru, bawa ke sini, bawa ke sini. Padahal si majikannya nggak perlu ke sana. Atau nanya si majikan, "Ayo winter dibawa ke mana? Ke mana?" Nu dunungan teh saha ya teh. Kan gitu. Makanya pikiran ini jangan pernah menjadi majikan. Pikiran ini harus menjadi pelayan. Majikan dari pikiran adalah kesadaran. Kesadaranlah pengguna pikiran. Siapa yang sudah bisa menggunakan pikirannya, dikontrol dengan kesadarannya, itulah namanya manusia sudah berpikir. Paham ya? Oke, lanjut. Ini yang terakhir dari saya. Oh, masih ada ya? Sebenarnya kami telah memberi kepada mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hingga panjanglah umur dia. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangi negeri lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya? Maka apakah mereka akan menang? Gini, saya kasih tahu. Banyak gak kenikmatan yang sudah Allah berikan pada kita? Banyak. Banyak apa sedikit? Berkah banyak. Kalau nikmat itu sedikit. Tapi yang sedikit itu meliputi yang banyak. Karena nikmat yang sebenarnya adalah perjumpaan dengan Allah. Satu aja nikmat itu. Makanya nikmat itu hanya diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Dan orang-orang yang sudah diberi nikmat, ini dijamin di ayat ini umurnya panjang. Kenapa? Karena dia sudah bisa menyehatkan tubuh spiritualnya. Kalau tubuh spiritualnya sehat, maka tubuh intuisinya sehat, tubuh mentalnya sehat, tubuh energinya sehat, tubuh fisiknya akan sehat. Begitu menurut riset. Jadi ayat ini mengukuhkan kepada kita bahwa siapapun yang sudah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat perjumpaan dengan Allah. Karena nikmat itu cuma satu, bukan rumah mewah, bukan duit banyak, bukan mobil baru, bukan, itu bukan nikmat, itu berkah. Karena nikmat itu di Quran sangat spesifik, hanya diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Nikmat itu adalah menemukan jalan syiratal mustaqim. Maka di Quran surat Al-Fatihah dikatakan syiratal ladzina an'amta alaihim, ya kan? Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuki aku ke jalan syiratal mustaqim, jalannya orang yang telah diberi nikmat. Jadi nikmat itu adalah menemukan jalan Shiratal Mustaqim. Lewat jalan itu kita bisa berjumpa dengan jati diri kita sendiri. Itu nikmat yang sebenarnya. Maka nikmat cuma satu, tapi yang satu ini meliputi semuanya. Gitu. Nah,
Di ayat ini dikatakan siapapun orang yang sudah diberi nikmat maka dia akan dipanjangkan umurnya. Jadi walaupun umurnya tidak panjang secara kuantitatif tetapi umurnya membawa berkah. Ada orang yang umurnya 40 tahun secara kuantitatif tetapi kualitas umurnya luar biasa, membawa berkah untuk kehidupan. Daripada yang 80 tahun gak bikin apa-apa, cuma nyusahin orang lain. Ada yang kayak gitu juga, itu pendek tuh umurnya. 80 tapi gak buat apa-apa di dunia, cuma nyusahin orang aja, bikin onar. Pendek tuh umur. Jadi panjang umur itu hitungannya bukan kuantitatif. Lihat saya semuanya. Nabi Muhammad tuh usianya 63 tahun. Pendek gak 63 tahun? Ayah Asep berapa sekarang? 63. 63. Ada yang 70 tahun? 70. Nabi Muhammad itu cuma 63 tahun. Tapi dalam kurun 63 tahun itu beliau sudah mampu mengubah dunia. Panjang gak itu umurnya? Panjang tuh umur. Makanya panjang pendeknya umur jangan melihat kuantitatifnya. Lihat kualitatifnya, efisiensinya. Maaf ya, karena banyak orang yang panjang umurnya tetapi tidak berbuat apa-apa. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Pendek tuh umurnya. Jadi saya kasih tahu, siapapun orang yang sudah diberi nikmat, panjang umurnya. Ngerti maksudnya? Secara kualitatif. Mungkin saja secara kuantitatif dia tidak panjang sepanjang orang lain, tetapi kualitas umurnya luar biasa. Baik, sekarang saya mau kasih tahu, ini bagian yang terakhir dari saya. Tolong jangan lihat ayat ini semuanya, karena akan cukup waktu. Lihat bagian yang terakhir. Yang terakhir, innallaha yarzuku mayyasha bigoiri hisab. Apa? Innallaha yarzuku mayyasha bigoiri hisab. Apa artinya? Sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Jadi salah kalau kita mengatakan Allah menentukan rezeki seseorang. Bohong itu. Karena ayat ini mengatakan innallaha yarzuku mayyasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menentukan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Saya tanya, siapa yang akan dikehendaki Allah dapat rezeki tanpa batas? Siapa? Yang ingin punya rezeki tanpa batas. Begitu kita ingin, Allah akan menghendakinya. Kenapa rezeki kita terbatas? Karena begitu lihat sepatu harganya mahal, langsung ngaleos, mahal. Moal beunghar nu kitu mah. Tapi yang ngotot, saya pasti beli sepatu ini nanti. Saya pasti kebeli. Tidak berpikir mahal, tapi berpikir kebeli, pasti kebeli. Maaf ya, yang ikut bangun Jelekong. Sekarang kalian ikut bangun itu cuma jalannya aja. Maaf, yang murahnya. Beli tanahnya saya nggak ribut. Jebret beli tanah. Saya bebaskan semuanya. Jalan udah saya bebaskan semuanya. Ada yang tanya sama saya, ayah guru katanya tiap sore ke Jelekong. Iya, bayar tanah. Yang depan mahal ya ayah? Enggak, tanah mah buatan Allah, duit mah buatan Peruri. Pasti kebeli kan semua. Makanya saya kekulunuan aja sendiri daripada recok. Itu cara saya. Karena kalau saya menerima masukan-masukan dari yang lain, kadang-kadang itu mempengaruhi saya. Jadi saya kadang-kadang juga masih bisa dipengaruhi kalau banyak pengaruhnya. Makanya saya kekulunuan sendiri. Tahu kekulunuan? Bahasa Inggris itu. Taunya kalian sekarang tanah udah beres. Itu aja. Dari mana duitnya? Dari Allah. Gak usah ribut. Sekarang udah tinggal dibangun. Kalau saya berpikirnya, wah tanah mahal, yang pinggir jalan mahal, selalu begitu, nggak kebeli. Karena saya berpikir kebeli, ada aja jalannya. Masih ingat kan judul saya?
Begitu kita berpikir mungkin, semua jalan terbuka. Begitu berpikir tidak mungkin, semua jalan tertutup. Kenapa semua jalan tertutup? Karena kita berpikir tidak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.